Ada pertanyaan? Silakan. Apakah dibolehkan membayangkan bahwa esok akan mati saat kita sholat? Tentang terkait dengan sholat, wallahu a'lam, bahwa kita disuruh banyak mengingat mati, itu perintah siapa? Perintah Nabi SAW. Fa'aksiru dzikra hadimil ladza, dzikra hadimil ladza. Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kelezatan. Apa pemutus kelezatan? Mati. Kelezatan sebagai seorang direktur, kelezatan sebagai seorang jutawan, kelezatan sebagai seorang presiden, putus di detik ketika dia mati. Sudah tidak merasakan lagi. Tidak ada bedanya antara mantan presiden dengan mantan satpam misalnya, ketika dia mati. Sudah tidak ada bedanya lagi. Yang membedakan adalah amal. Ya. Nabi menyuruh kita banyak-banyak mengingati agar kita tidak terlalu panjang angan-angan. Bagaimana kalau bulan depan saya mati, minggu depan saya mati? Kan tidak mustahil. Sebagaimana saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, berapa banyak kita saksikan tetangga kita, teman kita mati dalam keadaan yang kita tidak sangka-sangka. Mustahilkah itu menimpa kita? Sangat tidak mustahil. Kemudian ketika Nabi selesai mengubur mayat, beliau mengatakan, limithli hadzal yaum fa'iddu. Untuk hari seperti inilah hendaklah kalian bersiap-siap. Untuk hari seperti inilah hendaklah kalian bersiap-siap. Belum terlambat. Adapun mayat ini sudah terlambat. Mayat sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi, sudah telat. Kita yang masih hidup belum telat. Ya. Adapun sehubungan dengan sholat, lihat bagaimana bacaan yang kita baca, ya. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW ketika beliau melewati ayat-ayat tentang surga. Ngapain? Beliau berhenti sejenak. Beliau minta surga. Allahumma inni as'alukal jannah. Ketika beliau melewati ayat-ayat yang berbicara tentang neraka, beliau berhenti sejenak. Beliau mohon diselamatkan dari neraka. Allahumma inni a'udzubika minan nar. Itu dalam solat malam. Bila kita sedang solat tidak memakai sutroh dan ada yang lewat, apakah boleh kita mengulang solat? Diulang kalau yang lewat itu wanita dewasa, anjing hitam dan keledai, kan batal. Kalau yang lewat itu anak kecil atau laki-laki atau apapun selain yang tiga tadi, tidak batal. Tidak batal ya jangan diulang. Tidak batal ya jangan diulang. Batal harus diulang. Karena Nabi yang mengatakan batal. Salat kita tanpa sutroh dilewati tepat di depan kita, tiga hal tadi. Wanita dewasa, wanita yang sudah haid, kemudian anjing hitam, kemudian keledai. Tapi bagaimana anak kecil, laki-laki dewasa yang tidak batal melewati kita sholat, kita biarkan apa kita cegah? Harus dicegah. Kalau dia melewati antara kita dengan sutroh. Kalau dia melewati di depan sutroh, nggak masalah. Bagaimana kita menyikapi solawat yang tidak dilakukan zaman Nabi, tapi saat ini anak-anak bersolawat? Pertama, solawat itu ibadah. Jelas, solawat ibadah. Bolehkah beribadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW? Tentu tidak boleh.
ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya apa? Bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua bid'ah adalah sesat, semua yang sesat tempatnya di neraka. Ya. Lihat, maka salawatnya salawat apa? Kalau salawat itu pernah dicontohkan oleh Nabi, salawat Ibrahim, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya, tentu hak berpahala. Ini yang pertama. Yang kedua, tempatnya di mana? Karena berulang kali kita bahas di majelis ini, sesuatu yang sunnah akan menjadi bid'ah. Sesuatu yang berpahala akan berubah menjadi dosa. Gara-gara tiga hal. Gara-gara tiga hal. Apa yang pertama? Menentukan tempat. Yang kedua, menentukan waktu. Padahal Nabi tidak menentukan. Yang terakhir, menentukan bilangan. 7 kali, 10 kali, 100 kali, 1000 kali. Padahal Nabi tidak mencontohkan bilangan-bilangan segitu. Maka yang tadinya sunnah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, menjadi bid'ah, menjadi dosa. Ketika dengan sengaja kita mengatakan, pagi ini aku akan bersolawat Ibrahim tadi, selawat yang sunnah, 70 kali. Tidak boleh. Kecuali itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bacalah subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali setelah salat. Ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu itu berpahala. Ya, maka jangan menentukan tempat, jangan menentukan waktu, jangan menentukan bilangan, kecuali yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti di surga mereka bisa juga melihat neraka. Bagaimana mereka akan bahagia di surga bila keluarga mereka ada di neraka? Dicabut. Allah telah mencabut. Mencabut apa? Mencabut rasa kasih sayang. Mencabut rasa kasih sayang. Dicabut. Ya. Jadi nggak ada lagi. Perasaan kasih sayang, cinta sudah dicabut oleh Allah. Kasih sayang apa? Kasih sayang karena darah, pertemanan, satu suku, satu bangsa, satu profesi sudah dicabut. Tinggal satu yang tidak dicabut. Apa? Kasih sayang karena Allah, cinta karena Allah, ini tidak dicabut. Gitu. Maka orang yang di surga saling mencintai apa tidak? Jelas, tidak dicabut. Sementara ayah dengan ibu, adik dengan kakak, suami dengan istri dicabut. Ketika yang satu surga, yang satu neraka, atau dua-duanya neraka, sudah nggak ada kasih sayang. Ya. Sekeluarga masuk neraka semua, ya, lalu berangkulan, udah kita berpelukan, ya, sambil merasakan azab, ya, biarin, yang penting kita ngumpul. Nggak ada begitu. Yang ada saling caci, saling maki, ya. Kenapa ibu ajak saya menyembah berhala? Kenapa ayah mengajak saya mengikuti ajaran yang sesat? Saling caci, saling maki. Begitu pula antara yang masuk surga dengan yang masuk neraka. Sudah tidak ada. Ya. Nabi sedih, Nabi Ibrahim sedih. Dikabari ayah ibunya, orang tuanya masuk neraka. Kapan? Kapan? Ketika di dunia. Ketika sudah di surga, sudah nggak ada kesedihan itu. Ya. Kalau kasih sayang itu tidak dicabut, apa nikmatnya surga? Sementara melihat ayah, ibu, anak, istri, suami pada disiksa di neraka, sudah dicabut. Ya. Satu golongan dari 73 golongan Islam yang berpecah akan masuk surga tanpa hisab. Siapa yang dimaksud satu golongan? Saya kira ini salah paham, ya. Penanya salah paham. Bedakan antara masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, dengan satu golongan di antara 73. Ini berbeda. Beda riwayat dan beda maksud.
yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, itu jumlahnya ada berapa? 70.000, 70 alfan. Yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab. Ini bukan masalah yang 73 itu. Ya. Siapa mereka ini yang tidak pernah minta diruqyah, yang tidak mau berobat dengan kai, yang tidak bertatoyur, satu lagi yang bertawakal hanya kepada Allah. Ini beda riwayat dengan sataftariqu ummati ala 73 firqatan, bahwa umatku kelak akan pecah menjadi 73 golongan, yang 72 masuk neraka, hanya satu yang masuk surga. Ini beda, riwayatnya beda. Yang satu berbicara tentang tauhid, yang satu berbicara tentang manhaj. Ya, bedakan. Bagaimana bila sedang perjalanan safar, sholat di masjid yang kita tahu ada kuburan? Safar lebih ringan lagi, artinya nggak sholat di masjid kan nggak apa-apa. Ngapain maksain sholat di masjid yang ada kuburan? Gitu ya. Begitu kita mampir masjid ada kuburannya, cari masjid lain, atau sholat di restoran misalnya, nggak masalah, kan tidak wajib. Ketika safar kita tidak wajib sholat berjamaah, bahkan tidak wajib sholat Jumat, ya. Kalau antum tidak mau tengok kanan, tengok kiri, nunduk sholat di masjid itu, ya, khawatir ada kuburannya ntar jadi masalah, kan? Boleh apa tidak? Boleh, boleh, ya. Di daerah ini, di daerah yang antum datangi itu umumnya masjid banyak kuburannya. Antum nggak mau tahu, antum nunduk aja ya, ambil air wudhu ya, kemudian sholat ya, dan antum nggak ngelihat kuburan, emang antum nggak tengok kiri, tengok kanan. Salahkah antum? Salahkah antum? Tidak salah. Tidak salah. Karena hukum asal masjid adalah, hukum asal masjid ada kuburannya apa tidak ada kuburannya? Tentu tidak ada kuburannya. Antum mengambil hukum asal, antum nunduk saja. Begitu nunduk kesandung kuburan, ya jangan diterusin. Ya, berarti antum sudah yakin ini masjid nggak boleh sholat karena ada kuburannya. Tapi kalau antum nggak lihat, ya sudah. Gitu. Apakah kita harus sholat lagi ketika sudah jamak takdim, kemudian di tempat tujuan sedang sholat berjamaah, misalnya asar? Harus tidak, hanya boleh. Harus wajib tidak, karena kaidahnya kewajiban yang telah kita laksanakan maka telah gugur, walaupun ada kesempatan untuk sholat lagi, tapi tidak wajib. Sebagaimana Nabi selesai sholat berjamaah, ada dua orang di situ berdiri tidak ikut sholat. Nabi bertanya, kenapa kalian tidak ikut sholat berjamaah bersama kami? Dua orang ini menjawab, tadi kami sudah sholat berjamaah di kampung kami. Kata Nabi, lain kali walaupun sudah sholat, sholatlah sebagai tambahan pahala. Kata-kata sebagai tambahan pahala menunjukkan tidak wajib. Berarti sholat boleh, tidak juga nggak masalah. Apa hukum bekerja di vendor IT yang kerjasama dengan bank? Harus dirinci kerjasamanya itu seperti apa. Hampir-hampir tidak kita dapati perusahaan hari ini yang tidak bekerja sama dengan bank. Ya, ada perusahaan yang modalnya itu dari bank. Ini kan namanya kerjasama. Perusahaan ini perusahaan konveksi misalnya. Antum sebagai tukang jahit di situ.
Namanya jahit pakaian tentu diupah. Bolehkah? Tentu boleh, nggak ada hubungannya antum dengan bank. Ya. Beda kalau antum sebagai perantara. Yang dengan antum, maka perusahaan tersebut mendapat kucuran dana dari bank. Jelas antum berdosa. Karena antum membantu terjadinya praktek riba. Beda dengan tukang jahit tadi, nggak ada hubungannya. Bukan urusan dia. Perusahaan tersebut dapat dana dari mana, bukan urusan tukang jahit tadi. Paham ya? Jadi, pekerjaan kita itu membantu terjadinya riba apa tidak? Kalau tidak, nggak masalah. Bagaimana orang tua yang tidak tahu syirik itu apa? Apakah dia masuk neraka selamanya? Kita serahkan kepada Allah. Ini gaib. Ini gaib. Kita serahkan. Barangkali ada di antara orang tua kita yang suka ke kuburan, bahkan minta-minta kepada orang yang sudah mati. Jelas ini perbuatan syirik. Tapi menyatakan bahwa beliau sudah kafir, sudah syirik, pasti kekal di neraka, tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Bisa saja hujah belum sampai. Bisa saja nanti Allah akan uji beliau lagi dan beliau lulus. Sebagaimana apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang seseorang yang berwasiat kepada anak cucunya untuk membakar mayat dia. Dia berpesan kepada anak cucunya, kalau aku mati, bakarlah mayatku. Kenapa? Karena dosaku terlalu banyak. Ini kejadian dahulu ya. Nabi menceritakan tentang zaman dahulu Bani Israel. Kalau sampai Allah menghidupkan aku lagi, pasti aku akan disiksa. Dosaku terlalu banyak. Oleh karena itu bakarlah mayatku, kemudian jadi abunya buang ke lautan. Kan abunya kesana kemari itu dimakan ikan. Kan susah tuh Allah mau ngidupin saya lagi. Itu dalam benak dia. Keyakinan kufur apa tidak ini? Kufur jelas. Meyakini bahwa Allah tidak sanggup melakukan sesuatu, keyakinan kufur. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa untuk melakukan apapun, bisa, nggak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Allah. Si orang ini meyakini bahwa Allah tidak sanggup melakukan sesuatu, kufur. Antum tahu akhirnya orang ini masuk mana? Surga apa neraka? Surga. Lihat, padahal kekufuran yang luar biasa. Akhirnya dia masuk surga setelah diuji lagi oleh, dan itu betul dilaksanakan oleh anak cucunya. Ketika mati mayatnya dibakar, lalu abunya ditaburkan ke lautan. Sampai di akhirat, ini kan Nabi yang menceritakan. Allah menguji dia karena dia memang tidak tahu. Awamnya, jahilnya. Allah menguji dia, kenapa engkau lakukan itu? Diuji kan. Dijawab oleh orang ini, karena aku takut kepadamu ya Allah. Jawaban inilah yang membuat Allah ridha. Berarti dia diuji oleh Allah dan lulus. Dari sini keluar hukum bahwa ketika seseorang melakukan dosa besar, bahkan syirik, bahkan kufur, tetapi belum kedatangan hujjah. Tidak seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, Namrud, Qarun, ini sudah kedatangan hujjah. Ada sebagian orang-orang kafir hari ini sudah kedatangan hujjah. Ini belum kedatangan hujjah. Seumur hidup belum pernah dengar Allah itu apa, Al-Quran itu apa, Muhammad itu siapa, belum pernah dengar. Lalu dia mati. Apakah Allah akan langsung siksa dia di neraka? Tidak, akan diuji lagi. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasulah. Kami tidak akan mengazab siapapun sebelum kedatangan dakwah, kedatangan rasul, kedatangan hujjah. Maka akan diuji lagi. Ujiannya seperti apa? Wallahu a'lam. Tentu kita tidak berharap. Karena dari ujian itu bisa lulus, bisa tidak lulus. Contoh tadi yang lulus masuk surga, yang tidak lulus langsung neraka, kan mengerikan. Maka kita tidak berharap bertemu dengan Allah kelak masih ada ujian lagi. Kita berharap ketemu dengan Allah sudah melaksanakan semua kewajiban, meninggalkan semua larangan, berharap ampunan dari Allah, rahmat dari Allah, begitu.
Tidak bisa hadis tadi dijadikan kesimpulan. Kalau begitu enak yang nggak tahu dong. Nah, mendingan kita nggak usah ngaji, nggak usah tahu. Nah, seperti orang tadi, nggak bisa. Kesimpulan yang salah. Safar ke Jawa selama 3 minggu, apakah menjamak qashar? Qashar iya, jamak tidak. Qashar itu selalu dilakukan oleh Nabi dan para sahabat ketika safar, dan tidak ada batasan. Ada yang membatasi 4 hari, 5 hari, tidak berdasarkan dalil. Nabi kan 10 hari ketika haji wada dan 18 atau 19 hari ketika Futuh Mekah, atau sebaliknya. Itu selalu mengqashar salat. Bahkan Ibnu Umar 2 bulan lebih di Azerbaijan selalu mengqashar salat. Menjamak tidak. Jamak tidak ada hubungannya dengan safar. Jamak hubungannya dengan masyaqqah, kesulitan. Ada kesulitan apa tidak? Ada. Jamak kan sulit. Kalau kita tidak menjamak antara duhur dengan asar, sementara pesawatnya begini, keretanya begini, silahkan dijamak. Tapi kalau tidak ada apa-apa, seperti kita di Madinah, di Mekah, nunggu jadwal kepulangan pesawat, ya sambil nunggu kan kita nggak apa-ngapain, ngapain dijamak? Atau antum ke Jawa tadi 3 minggu, ya nggak ada kerjaan, ngapain dijamak? Dijamak itu ketika ada sesuatu, walaupun di mana? Di rumah sendiri. Kan Rasul pernah menjamak duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Di mana? Kata Ibnu Abbas. Di Masjid Nabawi, berarti di dekat masjid, di dekat rumah beliau kan? Di Madinah kan? Berarti bukan safar kan? Karena apa? Karena ada sesuatu. Hanya tidak dijelaskan oleh Ibnu Abbas sesuatunya ini apa. Ya. Adapun hujan ini khusus imam yang menentukan imam. Misalnya maghrib, sholat maghrib, hujan lebat. Setelah salam maghrib, imam berhak mengatakan qomat. Qomat lagi langsung sholat isya, itu boleh. Bukan kita orang per orang ya, tapi imam. Nanti pas isya nggak ada adzan isya, ya rukhsah bagi yang lain untuk sholat di rumah. Adapun yang di masjid sudah dijamak, ya. Atau sakit mau dioperasi, ya kan? Mau dioperasi dari jam 1:30 siang sampai menjelang maghrib misalnya. Sholat duhur, kemudian sholat asar. Ya. Mana contoh dari Nabi? Di Mina. Di Mina. Ketika Nabi di Mina, berarti tanggal berapa? 8 Dzulhijjah ya, di Mina kan, sebelum ke Arafah. Beliau sholat apa? Di Mina itu beliau sholat duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat, subuh 2 rakaat. Kapan? Di waktu masing-masing. Padahal sedang haji kan ini, tapi karena nggak ngapa-ngapain di Mina, sholat di qashar tanpa jamak. Ini menguatkan pendapat ulama kita bahwa jamak tidak ada hubungannya dengan safar. Yang ada hubungannya dengan safar adalah qashar. Bolehkah sholat di belakang tokoh ahli bid'ah? Boleh? Boleh, tidak masalah. Ya. Sallu alaihi bid'atuhu. Sholatlah dan dia sendiri yang menanggung bid'ahnya. Oleh karena itu kita tidak disuruh untuk mengenal, menanyakan bagaimana akidah manhaj imam kita. Ketika ada sholat berjamaah, siapapun imamnya, maka kita sholat di belakangnya. Itu yang benar. Ya. Walaupun kita tahu dia banyak melakukan kesalahan bid'ah dalam agama, itu urusan dia. Sallu alaihi bid'atuhu. Bagaimana dengan orang yang selama hidupnya berbuat maksiat, lalu ia bertaubat, nasuha, apakah perbuatan yang lalu masih diperhitungkan? Kalau sudah diampuni, tidak. Masih ingat hadis bitaqah?
Kayak apa itu dosanya? 99 gulung, satu gulung dibentangkan itu menjadi sejauh mata memandang. Isinya dosa semua. Masuk neraka dia? Tidak. Sedetik pun dia tidak masuk neraka. Kenapa? Karena diampuni oleh Allah. Ini pentingnya ampunan. Ya, waktu habis, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.